Hai guys, welcome back to Errol Chess dan ya kembali lagi dari Norway Chess 2021 di babak ke-8 di mana partai ini menyajikan partai antara Jan Nepomniachtchi melawan pecatur tuan rumah yaitu Ariantari. Kalau kemarin ada yang berkomentar ya, ada yang berkomentar cukup pedas juga bahwa Ariantari ini di sini cuman sebagai lumbung gol doang. Nah, kali ini apakah dia akan membuktikannya? Ya, dia membuktikan kepercayaan dirinya dan dia menyebut bahwa ini sangat fantastis dan ini sudah lama banget dia impikan dan dia berhasil menstun ya atau menyengat calon penantangnya Magnus Carlsen teman-teman, yaitu Jan Nepomniachtchi. Dan bagaimana partai antara Jan Nepomniachtchi melawan Ariantari? Langsung saja kita gas dan jangan lupa ojo di skip iklan ere. Waduh. Ya, memegang buah putih Jan Nepomniachtchi di babak 8 melawan Ariantari. Kita tahu bahwa Jan Nepomniachtchi ya kemarin juga mengalami kekalahan sama dengan apa yang dialami Ariantari. Jadi dua orang kaum tersakiti. Memulai di sini Jan Nepomniachtchi C4 pembukaan English opening E5 dijawab Ariantari, kuda C3 dan gajah B4. Ya, klasikal ya, sangat klasikal banget ini variasinya. Kemudian kuda D5, gajah E7 ya. Kuda F3 dan D6, G3, kuda F6, kuda C3 dan C5. Ya, Ariantari langsung menjaga petak D4 ya. Dan gajah G2, H6, D3 dan gajah E6. Kemudian kuda D2 di sini Jan Nepomniachtchi manuver dengan tujuan mengaktifkan gajah fianchetto-nya ya. Kemudian menteri D7 menjaga Nepomniachtchi ya mengaktifkan gajah fianchetto-nya dan Ariantari mulai menjaga dan dengan tujuan yang lain yaitu mengadu gajah fianchetto-nya. Rokade dan kuda D5, kemudian makan kuda kali D5, C kali D5 dan gajah H3. Ya, saya merasa bahwa Jan Nepomniachtchi terlalu cepat ya. Ini cepat banget dia mainnya untuk membiarkan gajah fianchetto-nya terkena di sini. Seharusnya bisa melakukan langkah benteng E1 sebelumnya ya. Dan ya mungkin dia afraid juga Ariantari akan melakukan dorongan D5 guys di sini apabila melakukan jalan benteng E1 ya. Dan kuda D5 makan gajah H3 dan E4. Ya, Ariantari langsung gajah kali G2, makan raja kali G2 dan F5. Ya, ini adalah gerakan yang biasa dilakukan oleh pemain hitam ya. Di sini bisa menyerang dan selanjutnya bisa memajukan F4. Dan langsung dijawab F4 ya, sangat taktis. Dan ada tanda tanya di sini. Seharusnya Jan Nepo bisa melakukan langkah lain. Pilihan lainnya adalah kuda C4. Ya, dengan tujuan juga kuda ke E3 ya, kemudian kuda ke F5. Apabila diusir B5 teman-teman. Dan F4 sudah dilakukan, E kali F4, G kali F4 dan gajah F6. Kemudian kuda C4 dengan tujuan mendorong pion tapi belum bisa karena ada bunyi skak di D5. Kemudian Ariantari menjawab kuda A6, menteri F3 dan benteng AE8 ya. Menteri F3 dengan tujuan menjaga pion D5-nya langsung direspon dijaga petak E5-nya oleh Ariantari teman-teman. Dan menteri H3 ya, mempining menteri dari Ariantari teman-teman. Tapi ini merupakan sebuah langkah yang salah karena seharusnya yang dilakukan oleh Jan Nepo adalah A4 ya menurut evaluation bar, yaitu memperkuat kudanya dulu di C4 nih. Dan setelah menteri H3 langsung dijawab gajah D4, gajah E3 dan B5 di sini. Ariantari. Gajah kali D4 dan B kali C4. Kalau teman-teman lihat ya, di sini setelah B5 sebenarnya evaluation bar sudah memberikan indikasi bahwa hitam unggul di sini. Tapi setelah gajah kali D4 kemudian Ariantari jalan B kali C4, kemudian gajah C3 dan C kali D3, kemudian benteng G1. Ya, benteng F7 ya. Semakin apa ya? Evolution bar ini semakin menunjukkan bahwa hitam menemukan keunggulannya ya. Jadi yang biasanya kita tahu bahwa Ariantari ini
ketika melawan Carlsen sudah unggul, terus lepas lagi keunggulannya jadi remis, atau misalkan sudah posisi yang seimbang tapi melakukan kesalahan dan akhirnya kalah. Seperti yang dialami juga di World Cup ketika Ariantari bertemu dengan Magnus Carlsen. Nah, tapi di sini di partai ini Yanepo tidak bisa lepas dan Ariantari mampu memaintain keunggulannya. B kali C4, gajah C3, C kali D3, benteng G1, ya benteng F7, raja H1 dan benteng kali E4. Kemudian benteng G6, benteng kali F4. Ya, benteng G6 merupakan langkah yang salah ya teman-teman ya di sini. Ya, raja 1 dan benteng kali 4. Ya, di sini sebenarnya ada evaluation bar menunjukkan ada langkah yang tepat bagi putih selain benteng G6. Bisa gajah kali G7 di sini ya, memang sangat sulit ditemukan ya benteng kali G7 apabila dimakan, kemudian benteng kali G7. Dan apabila dimakan pakai raja ya, ada jalan benteng G1. Nah, ini komplikasi sekali dan bisa lihat evolution barnya unggul buat putih. Ya karena ada pion H6 ya dan menterinya sedang mengancam seperti ini bahaya banget. Kemudian raja H7 dan ada menteri H5 di sini guys. Dengan tujuan menteri G6 dan tidak bisa dijaga ya karena ada pion D5 di sini. Nah, di sini Yanepo bisa memenangkan pertandingan. Dan apabila gajah kali G7 kemudian benteng kali G7 kemudian dimakan dengan menteri. Nah, di sini ada langkah menteri kali F5. Kemudian apabila hitam jalan benteng E2 ada benteng G1 ya. Dan ya benteng G1 tidak bisa ditolak. Jadi sangat ini ya, sangat complicated sekali bangunan di sini. Dan sayangnya Yanepo tidak menemukan langkah itu dan memilih langkah benteng G6 di sini. Bahkan juga ada langkah menteri kali H6 ya. Kemarin waktu live streaming teman-teman juga notice karena ini sedang posisi pinning. Jadi setelah benteng G6 merupakan sebuah kesalahan karena selanjutnya benteng kali F4, benteng AG1 dan bisa benteng G4 ya, ditutup dan ditukar bentengnya. Makan dan menteri kali D3. Lihatlah keunggulannya sudah sangat jauh buat Ariantari, kemudian kuda B4 benar. Ya, menteri M4 dan benteng E7. Menteri F4 dan kuda kali D5. Ya, pion D5 tidak bisa dijaga ya apabila putih menteri G2 juga ada tetap menteri F5 di sini mengancam benteng dan ada ancaman skak di sini. 4 kuda kali D5, menteri C4, ada menteri F5, benteng kali G4 dan raja H7. Menjauhkan raja dari pinning menteri C4, gajah D2 dan ada menteri F3. Dan raja G1 ada menteri D1. Nah, di langkah ke-34 ini Bapak Ian Nepomniachtchi menyerah ya dan langsung diberikan selamat oleh Magnus Carlsen. Ya karena Ariantari bisa keluar dari zona nyamannya yang biasanya ya kurang bisa menunjukkan kepercayaan dirinya. Nah, di partai ini melawan calon penantangnya Magnus Carlsen, dia bisa berhasil memenangkan pertandingan. Jadi ini sangat bagus banget. Dan inilah yang terjadi partai Ariantari melawan Ian Nepomniachtchi, teman-teman. Gimana menurut teman-teman, kenapa Ariantari bisa mengeluarkan kepercayaan dirinya nih? Dia bisa keluar dari zona nyaman yang biasa ada yang tidak bisa menang ya, tapi hari ini dia bisa menang, teman-teman. Sangat, kalau apa yang dia katakan dalam bahasa Inggris ya, I'm in heaven right now. This is the best that have happened to me in a long time. It's fantastic. Yang kalau bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia, saya di surga sekarang. Ini adalah yang terbaik yang telah terjadi pada saya dalam waktu yang lama. Ini fantastis. Nah, itu tuh luapan kegembiraan yang diucapkan oleh Ariantari, teman-teman. Oke. Nah, akankah Yanepo akan bangkit di babak ke-9 malam ini? Jangan lupa saksikan keseruan dari Norway Chess 2021 yang setiap hari disiarkan live oleh RL Chess jam 21.40, teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, share, subscribe, dan komen, teman-teman. Dan kita ketemu nanti malam di live streaming ya, lanjutan Norway Chess 2021. Dukung terus percaturan Indonesia. Catur Yes Indonesia Jaya.